Kembali di Net 12, tol Trans Jawa ini digadang-gadang jadi infrastruktur andalan pemerintah ya untuk memudahkan distribusi logistik. Ya, namun di sisi lain tarifnya yang dianggap mahal membuat para pengemudi truk lebih suka lewat jalan biasa. Nah, bagaimana fakta-fakta yang ada? Simak langsung Net Stories yang satu ini. Di akhir tahun 2018 kemarin, Presiden Joko Widodo meresmikan 7 ruas jalan tol yang merupakan bagian dari tol Trans Jawa. Alhasil kita kalau mau ke Surabaya itu cepet banget, nggak sampai 10 jam. Wah, ini patut dicoba sih, apalagi sekarang tiket pesawat lagi mahal ya kan. Jadi dengan road trip ini bisa menjadi alternatif lain. Karena perjalanan kita jauh, harus punya obat bosan, apalagi kalau bukan musik. Untuk sampai ke Surabaya, kita akan melewati sejumlah ruas tol yang baru diresmikan. Di antaranya adalah ruas tol Pemalang-Batang, Batang-Semarang, Semarang-Solo, Solo-Kertosono, Mojokerto-Kertosono, hingga Surabaya-Mojokerto. Jalan bebas hambatan ini digadang-gadang sebagai mega proyek infrastruktur Pulau Jawa untuk memudahkan pergerakan masyarakat dan arus logistik barang. Menilik sejarah, pembangunan yang dimulai sejak era Orde Baru ini awalnya kerap terhambat karena banyak hal, seperti pergantian kebijakan, pergantian rezim pemerintahan, investor, juga masalah pembebasan lahan. Kini setelah dinantikan selama lebih dari 20 tahun, tol Trans Jawa akhirnya tersambung. Tol ini membentang dari Merak hingga ke Surabaya dengan jarak 870 km atau 75% dari rencana ruas Merak hingga Banyuwangi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan road trip ke Surabaya. Yang paling penting adalah mengisi bahan bakar. Setelah tadi sempat mampir di rest area kilometer 208, ini baru ketemu rest area lagi di kilometer 379. Jadi tadi kita berjalan nonstop itu hampir 170 km. Cukup jauh jaraknya, jadi buat yang mau road trip ini lebih baik isi bensinnya penuh ya di kilometer 208 supaya nggak kehabisan bensin di tengah jalan. Rest area kilometer 379 ini masih dalam tahap pembangunan. Belum banyak yang bisa dieksplor di sini. Sejumlah fasilitas masih bersifat sementara, mulai dari toilet, musola, hingga SPBU. Gimana sih tanggapan warga tentang tol ini? Kalau saya pribadi lebih suka dengan yang tol, ya karena kan lebih efisien waktu untuk menghemat waktu. Terus pekerjaan juga lebih cepat selesai juga, karena kan di sini saya hampir tiap hari itu tol. Rest area ini digadang-gadang akan menjadi rest area terbesar di sepanjang tol Trans Jawa dengan luas 7,5 hektar. Pembangunannya tengah dikebut agar bisa rampung sebelum musim mudik Lebaran. Namun ternyata pengunjung rest area ini didominasi oleh mobil pribadi, sementara jumlah truk tak lebih dari 5. Meski lebih efektif dari sisi waktu, yang banyak dibincangkan masyarakat adalah tarif tol yang dianggap terlalu mahal. Coba kita cek harganya ya. Nah, ini dia rincian biaya tol yang dikeluarkan untuk sampai ke Surabaya. Tingginya tarif tol ini sepertinya yang jadi salah satu alasan kenapa dari tadi saya jarang lihat truk melintasi tol. Padahal salah satu tujuan dibangunnya tol ini ya untuk memudahkan distribusi logistik. Akhirnya saya pun mencoba menyusuri jalan arteri untuk ngobrol langsung dengan para pengemudi truk yang enggan lewat jalan tol. Kalau tolnya minta diturunin dikit lah. Dikit apa banyak, Pak? Ya, kalau bisa banyak. Kalau nggak bisa dikit dikurangin. Terus? Kan? Demi untuk kelancaran bersama. Tol juga mau pemasukan, supir juga mau keringanan kan. Sama-sama tidak merugikan. Emang kalau dari perusahaan nggak ada kayak anggaran gitu untuk tolnya gitu, Pak?
biar cepat. Kalau perusahaan nggak ada, Mbak. Jadi borongan. Ya, karena kita kerja borongan, lo mau masuk tol mau kagak itu terserah lo. Tapi untuk kelancaran kita kan enaknya lewat tol, biar cepat waktu. Keluhan pengemudi truk ini diamini oleh Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia, Aptrindo. Ia menilai seharusnya ada transisi tarif agar pengemudi truk tidak kaget. Selama ini tidak berbayar, kemudian berbayar, kan begitu ya. Itu kan terkejut lah istilahnya kan ya dengan tarif itu. Jadi mestinya ada tarif transisi. Transisi artinya tarif menuju ke tarif yang sebenarnya. Jadi mesti ada begitu. Karena kalau langsung diterapkan itu jadi kaget gitu ya. Digoyang permasalahan tingginya tarif tol, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol BPJT Danang Parikesit nampaknya luluh. Meski menekankan bahwa jalan tol adalah pilihan, tapi tidak menutup kemungkinan adanya penggantian tarif usai evaluasi. Ya ini kan sekali lagi ini kan ada kebijakan dari Menteri PU yang sangat akan kita ikuti. Pada prinsipnya BPJT nanti akan bersama-sama dengan para BUJT untuk bisa mereview kembali. Kalaupun memang misalnya dibutuhkan support dari pemerintah, ya pasti akan kita lakukan support itu ya. Kalau sebelum-sebelumnya itu dibuka, kebanyakan yang lewat Pantura itu banyak yang berkunjung sini. Nah itu penurunannya itu sampai 50-70%. Memang di balik pesatnya pembangunan di Indonesia ini ada beberapa golongan yang terkena dampaknya. Sejak diresmikan akhir tahun kemarin ada banyak sekali berita yang menyebutkan bahwa ada usaha-usaha yang mulai turun omsetnya karena adanya tol Trans Jawa. Seperti apa? Saya coba akan menelusuri lebih jauh lagi. Sudah menjadi hukum alam jika ada pihak-pihak yang terkena imbas laju pembangunan. Seperti yang terjadi saat tol Trans Jawa diresmikan. Pengguna jalan yang menggunakan jalan tol melaju cepat, hingga tak lagi mampir di beberapa pusat industri di wilayah yang dilewati. Menelusuri jalur non-tol, saya sempatkan mampir di Kota Batik, Pekalongan. Namanya aja Kota Batik, sudah pasti banyak batik di sini. Biasanya pengunjung dari berbagai wilayah mampir ke sini untuk berburu batik sebagai oleh-oleh. Saya pun mampir ke International Batik Center. Dari namanya, di bayangan saya adalah pusat penjualan batik kelas internasional yang ramai pengunjung. Tapi nyatanya, kondisi tempat ini sepi. Tepatnya sejak tol Trans Jawa dibuka untuk umum. Yanto adalah salah satu pedagang batik yang merasakan imbasnya. Kini omsetnya menurun drastis hingga 50%. Kalau berpengaruh, yang kita rasakan itu berpengaruh banget Mbak. Soalnya apa? Kebanyakan, apalagi kemarin kan pembukaan kan masih istilahnya isunya masih gratis kan, itu pada lewatnya tol. Kalau sebelum-sebelumnya itu dibuka, kebanyakan yang lewat Pantura itu banyak yang berkunjung sini. Nah itu penurunannya itu sampai 50-70%. Kalau sebelumnya kita masih rame nggak kayak gini, masih banyak pengunjung lah. Sekarang kan orang melihatnya kan tol lebih cepat kan, dari sini ke Semarang aja 1 jam. Yanto pun buka-bukaan betapa kini bisnisnya sedang terseok-seok. Sejak 4 tahun berjualan di sini, ini adalah masa tersulitnya. Ini saya dapat kesempatan untuk melihat catatan penjualan dari Pak Yanto. Bisa dilihat ini di sini. Ini yang kosong ini tandanya nggak ada yang laku. Tidak ada yang terjual gitu ya Pak ya. Nah ini dari 1 lembar ini, itu paling cuman ada 6 barang yang terjual. Minimnya pendapatan bahkan membuatnya harus menunggak membayar sewa toko, hingga mendapatkan surat peringatan dari pengelola. Kini Yanto harus memutar otak bagaimana caranya bisa bertahan di tengah kencangnya laju pembangunan. Ya kalau bisa sih kita dari pihak pedagang sih pinginnya itu kembali kayak semula sih Mbak. Cuman kan apa dibikinin, kita disolusikan ke rest area apa gimana gitu. Soalnya yang saya lihat di rest area juga banyak sih, cuman itu
dari harga sewanya katanya dengar-dengar itu mahal. Masih dari Pekalongan, hal yang kontras justru terlihat di Pasar Grosir Setono. Geliat aktivitas jual beli begitu sibuk di sini. Sejumlah pengunjung masih getol mencari batik khas Pekalongan sebagai oleh-oleh. Lokasinya yang strategis yaitu berada dekat pintu keluar tol menyebabkan pasar ini tetap ramai pengunjung. Mubin justru merasa diuntungkan dengan diresmikannya tol Trans Jawa. Bagaimana tidak, kini omsetnya melonjak hingga 3 kali lipat. Alhamdulillah, liburan kemarin kita fakta yang di sini itu meningkat 3 kali lipat. Cuman kalau untuk hari-hari biasa, ya kita tinggal pelanggannya kita. Kalau punya pelanggan luar, bisa online, bisa itu tetap bisa eksis. Ketika kita juga tidak bisa mengikuti perkembangan dari online, ini juga akan mengalami dampak juga. Tapi otomatis dibukanya Extra yang tepat di depan Kristono ini sangat pengaruh sekali. Orang ke Jakarta saja sekarang 4 jam. Jadi masuk keluar tol dan langsung ke Kristono. Bergeser ke Brebes, kota yang terkenal sebagai kota telur asin ini juga merasakan dampak dari tol Trans Jawa, walau tidak terlalu signifikan. Amar, penjual telur asin, ikut merasakan dampaknya, namun nasibnya bisa dibilang lebih beruntung. Amar punya cara sendiri untuk tetap bertahan, yaitu terus meningkatkan kualitas dagangannya. Nggak terlalu sih, Mbak. Soalnya emang ada pengaruh cuma dikit doang lah. Tapi kalau masalah ini kan langganan gitu, paling ya langganan mah tetap aja ke sini. Ya, kalau masalah tol sih nggak terlalu pengaruh. Meski tiap orang harus berjuang menghadapi laju perubahan, tetaplah tugas pemerintah memastikan tiap warganya mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengais rezeki. Jangan sampai infrastruktur megah hanya jadi bahan cerita tanpa warga bisa menikmati manfaatnya. Delviana Azari, Al Gadri Muhammad melaporkan untuk NET.